Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi di Pendidikan Agama Katolik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Yesus Sang Pendoa. Tentu dalam sehari-hari kita, pasti kalian juga sering berdoa. Nah, apa sih itu doa? Doa merupakan sarana yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi timbal balik. Tuhan berkenan mendengar doa-doa kita. Sebaliknya, dalam doa ada saat di mana kita harus membuka hati kita. Bisa melalui bacaan kitab suci, bisa dengan bermeditasi, ataupun dengan permenungan sendiri. Nah, dalam doa kita harus mengucapkan secara tulus, nyata kepada Tuhan. Bukan merupakan doa yang hanya kita terucap dari mulut kita saja, namun tindakan hati kita dengan penuh hati kita, dengan penuh iman kita, serta memohon sesuai dengan kehendak-Nya. Karena banyak sering yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita hanya memohon yang belum tentu sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri. Nah, doa yang baik paling tidak kita harus mengucapkan 3 hal. Yang pertama, pujian. Sebagai contoh, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, atau Bapa yang Maha Baik. Nah, itu kan bagian dari pujian kita kepada Allah. Yang kedua, syukur. Syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Nah, yang ketiga, permohonan. Apa yang kita minta kepada Allah itu sendiri. Nah, banyak sering terjadi di dalam doa, kita hanya meminta-minta saja tanpa ada unsur pujian ataupun ucapan syukur kepada Allah. Itu sering terjadi dalam diri kita ketika berdoa. Nah, Bapak juga akan beritahu ada 3 tipe ketika kita berdoa. Ya, doa kita itu bisa dikabulkan. Berarti apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Contoh, Bapa, buatlah saya mendapatkan juara 1 di kelas. Tapi memang dengan benar-benar kita belajar, ada usaha, akan dikabulkan. Atau ditunda dulu. Kenapa ditunda? Contoh tadi, kamu meminta, Bapak, saya ingin mendapatkan ranking 1. Tapi kamu tidak berani dengan belajar. Makanya Bapak itu sendiri menunda, ataupun Allah itu sendiri menunda permohonanmu. Atau yang ketiga, tidak dikabulkan. Kenapa? Bisa saja doa kita yang tidak berkenan di hati Allah itu sendiri. Ataupun kamu doakan
Mana tahu jika kamu benci dengan seseorang, kamu doakan yang tidak baik, pasti tidak akan dikabulkan oleh Bapa itu sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajarkan oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam doa ini sebetulnya sangat bermakna tentang doa Bapa kami. Nanti kita akan bahas di pas bacaan kitab suci. Nah, bagi umat Katolik, teladan dalam doa ya, tentu Yesus sendiri. Kenapa dikatakan sebagai teladan dalam doa itu Yesus sendiri? Karena dia selalu memberikan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Sebagai contoh, bisa kamu lihat nanti di Lukas 2 ayat 49. Di mana pada saat itu Maria dan Yusuf sedang mencari Yesus. Lalu ketika dia bertemu, Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itulah yang disampaikan oleh Yesus ketika ingin berdoa di bait Allah. Nah, sekarang mari kita membaca kitab suci Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyakan kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, inilah isi dari Matius 6 ayat 5-15. Sebetulnya banyak yang menarik dari ayat ini. Di sini bahwa kita diajarkan berdoa mengampuni orang lain terlebih dahulu, sehingga kita meminta ampun kepada Bapa di surga. Ini juga bisa yang berkenan dalam hati kita mengenai doa Bapa kami. Itu doa yang dibuat oleh Yesus sendiri. Nah, doa mengandung 7 permohonan yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Bisa kamu tadi lihat di ayat 9-10. Yang kedua, untuk kebutuhan kita yang berdoa. Itu di ayat 11-13. Nah, doa ini memang mengandung pujian ataupun penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan, dan permohonan. Inilah 7 permohonan yang ada di bagi kitab suci tadi. Nah, baik. Sikap yang baik disampaikan oleh Yesus. Dalam ayat tadi, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dalam doa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengenal Allah. Ini adalah sikap berdoa yang baik yang disampaikan oleh Allah. Nah, baik. Sekian materi kita hari ini. Bapak harap kamu tetap semangat dan menjaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih.